dari segi pencampuran kita menggunakan fungisida Propos ini sebanyak 1 sendok saja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jampang Tani TV. Alhamdulillah teman-teman ya, sekarang usia cabai saya ini kurang lebih 42 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini adalah kondisinya sangat memuaskan ya teman-teman. Awal-awal generatif ini kita jangan lupa untuk mengendalikan jamur ya teman-teman, karena sekarang cuaca meskipun masuk ke musim kemarau tapi masih tetap ada hujan teman-teman. Nah di sini saya akan memberitahu teman-teman bahwa ada yang namanya itu antraknosa ya teman-teman, atau patek. Itu biasanya teman-teman menurut artikel itu jamur yang menyebabkan patek itu sudah ada di tanaman cabai kita sejak usia 40-an teman-teman. Nah jadi jamur yang menyebabkan antraknosa ini tidak datang secara tiba-tiba teman-teman, tapi sudah ada teman-teman waktu di usia cabai segini kalau kita tidak mengendalikan. Nah kenapa kita perlu mengendalikan? Karena teman-teman kalau mengobati itu sangat susah teman-teman, ribet lah, nanti kita pusing. Lebih baik kita mencegahnya. Nah untuk kali ini saya akan menyeprai fungisida ya teman-teman. Sebelumnya sudah, cuman saya tidak buatkan video karena tidak sempat teman-teman ya. Nah kali ini saya akan menyeprai fungisida apa saja yang saya gunakan teman-teman. Yang pertama saya menggunakan fungisida sistemik Propos teman-teman, dengan kandungan bahan aktif simoksanil 50%. Nah jadi fungisida Propos ini teman-teman adalah fungisida dengan kandungan simoksanil tertinggi ya yang ada di pasaran. Nah ini sangat efektif untuk mengendalikan Phytophthora teman-teman ya. Jadi selain fungisida Propos, saya ini ada BM Toplas teman, cuman saya sudah masukkan ke toples ya, saya buang wadahnya karena kemarin kehujanan. Nah jadi selain fungisida Propos ada juga BM Toplas dengan bahan aktif metil thioponat. Nah kenapa teman-teman? Karena saya ini menggunakan sistemik karena saya mau mengendalikan dari dalam teman-teman. Jadi kalau fungisida sistemik kita semprotkan ke tanaman kita, itu akan diserap oleh tanaman teman-teman, ditransfusikan ke seluruh tanaman sehingga semua tanaman ini terlindungi dari jamur teman-teman ya. Meskipun cuaca hujan nanti setelah penyepraian, tapi dengan fungisida sistemik ini sudah meresap ke seluruh bagian tanaman teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah oke sahabat Jampang Tani, jangan lupa ya, selain penyemprotan fungisida kita harus juga penyemprotan insektisida. Lihat apa ya gejala yang ada di lahan cabai kita, apakah trip, ulat. Alhamdulillah untuk serangan trip ini nol teman-teman, belum ada. Terus virus Gemini ya, virus Gemini ada yang nanyakan, itu juga belum ada teman-teman. Untuk sejauh ini belum ada yang namanya virus Gemini atau kuning bule ya, alhamdulillah. Nah tapi sebenarnya teman-teman, saya waktu awal penanaman itu kendalanya di penyemaian teman-teman. Jadi ada beberapa bibit yang bule langsung teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah jadi saya uji coba, saya tanam aja, awalnya ragu-ragu, tapi dengan teknik itu kita menetralkan tanah dengan asam humat ya. Jadi netral dulu pakai pH meter teman-teman ya, sampai angkanya itu di 7. Lalu spray dengan nutrisi mikro teman-teman, seperti Fertilon Kombi maupun Merokophytoplex. Alhamdulillah keluar tunasnya itu hijau kembali teman-teman ya. Jadi itu cara saya menangani virus bule. Yang awalnya bule tadinya ini banyak sebenarnya, saya tanam aja alhamdulillah sekarang hijau, gak ada yang bule. Nah oke, dari segi pencampuran teman-teman kita langsung saja ya. Oke sahabat Jampang Tani, dari segi pencampuran kita menggunakan fungisida Propos ini
sebanyak 1 sendok saja teman-teman ya. Nah, jadi dalamnya ini putih seperti ini teman-teman, cukup 1 sendok per tangki. Nah, kita akan mix dengan fungisida BM Toplas ya, dengan bahan aktif metil thiofonat 70 WP atau wearable powder, artinya berbentuk tepung teman-teman. Oke, seperti ini ya, saya sudah masukkan ke dalam toples. Nah, ini adalah BM Toplas teman-teman, kita mix aja teman-teman. Jadi kenapa kita selalu di mix teman-teman ya, karena biar tidak terjadi resistensi atau kekebalan terhadap jamur teman-teman. Kalau misalkan kita spray menggunakan satu bahan aktif terus, itu bisa-bisa jamurnya itu kebal teman-teman, tidak pada mati ya sama fungisida. Nah, jadi biasanya kalau misalkan orang yang suka makan pedas itu karena itu terbiasa ya makan cabai misalkan ya, tapi orang yang makan pedas belum tentu kuat menahan rasa pahit. Nah, itu juga seperti gitu fungisida. Kalau jamur sudah kebal menggunakan satu bahan aktif, ketika kita merollingnya belum tentu jamur itu kuat menahan ya teman-teman dengan bahan aktif yang kita rolling. Nah, di sini perlu sekali untuk rollingan biar tidak terjadi resistensi atau kekebalan terhadap jamur. Oke sahabat Jambang Tani, jadi ini kondisi percabangannya ya teman-teman. Ini berkat nutrisi yang saya gunakan, ini double ini. Di sini ada lagi double teman-teman ya, mantap sekali. Ini double lagi, ini teman-teman. Ini double lagi nih. Nah, jadi kita di sini udah ada yang besar juga teman-teman. Posisi cabai ya, usia 42 HST sudah mulai pada membesar. Bakalan bunga ini sangat gembel sekali teman-teman. Ini ada yang double 3, double 2, rata-rata double 2 sih teman-teman. Mantap. Ini bisa rekomendasi ya nutrisi yang saya gunakan. Sahabat Jambang Tani bisa tiru, cukup menirunya teman-teman ya. Oke, saya akan perlihatkan kepada sahabat Jambang Tani. Kita jalan-jalan ya di lahan kita. Seperti ini kondisi cabenya. Untuk virus Gemini ini belum ada teman-teman, saya belum lihat. Nggak tahu sih kalau ntar ya, kalau sudah gede apakah bakal ada virus Gemini apa enggak. Nah, kalau untuk saat ini masih aman teman-teman, mantap. Oke sahabat Jambang Tani, jadi ini ya usia 42 hari setelah tanam. Tingginya sudah mau sedada teman-teman ya. Ini sangat mantap sekali. Nanti ini mungkin di usia 90 ajir ini mau ketutup ya teman-teman. Sampai sini saya yakin ini, sampai sinilah mantap. Ini berkat nutrisi yang saya gunakan ya teman-teman, bisa tiru teman-teman. Oke sahabat Jambang Tani, alhamdulillah kegiatan penyepraian fungisida kali ini alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman intinya untuk pencegahan antraknosa itu harus dicegah dari sejak dini ya teman-teman. Karena apa? Karena itu mencegah itu lebih gampang teman-teman daripada kita mengobati. Ini perlu teman sahabat Jambang Tani perlu catat ya,
bahwa jamur yang menyebabkan antraknosa itu biasanya sudah menempel atau sudah ada di usia cabai sekitar 40 harian ya. Kalau kita tidak basmi itu nanti bakalan repot teman-teman, mengobati antraknosa itu repot teman-teman, benar. Jadi langkah yang harus sahabat Jampang Tani lakukan itu melakukan penyepraian fungisida. Fungisida yang saya gunakan ini adalah cukup ampuh ya teman-teman, adalah Propos dengan bahan aktif Simoxanil 50%. Nah, jadi Propos ini adalah salah satu fungisida berbahan aktif Simoxanil tertinggi ya yang ada di pasaran. Nah, yang kedua, saya masukkan ya ke dalam toples. Ini adalah BM Toplas sebenarnya teman-teman. Bahan aktifnya itu metil thiofonat 70 WP atau Warbol powder ya teman-teman. Jadi ini kedua kombinasi ini teman-teman, insya Allah teman-teman tinggal aplikasikan itu seminggu sekali kalau sudah berbuah ya cabenya. Jadi racikan ini teman-teman sangat ampuh mengendalikan antraknosa. Nah, nanti di usia 60 hari kita masukkan fungisida golongan triazol ya, yaitu difenoconazole dan propiconazole. Nah, fungisida apa saja yang saya gunakan nanti, golongan triazolnya dari merek apa, nanti teman-teman ada lah pasti di daerah semua di Indonesia ini sudah ada ini. Produk ini sudah ada atau sudah menyebar luas ya, tidak usah maksudnya tidak susah mencarinya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk masa generatif awal saya belum memasukkan fungisida golongan triazol. Takutnya apa? Takut menghambat pertumbuhan ya teman-teman. Nanti kita di usia 60 HST itu melakukan pupuk susulan. Nah, pupuk apa saja yang saya gunakan bisa dipantau terus ya channel Jampang Tani TV, dan melakukan lagi pengocoran fungisida teman-teman. Kita sudah memasukkan golongan triazol. Nah, jadi banyak yang bertanya, Bang, apakah sia-sia ya ke trichodermanya ketika kita melakukan pengocoran fungisida, percuma dong mati. Nah, ini banyak pertimbangan ya teman-teman. Bahkan seorang Profesor Udin pun ya, itu kalau teman-teman cermati di channelnya Mitra Bertani TV itu, dia itu melakukan pengocoran fungisida setelah melakukan pupuk susulan. Kalau usia 20 hari melakukan pupuk susulan, nah usia 21-nya itu melakukan pengocoran menggunakan mankoseb. Itu adalah yang dilakukan Profesor Udin ya, atau Mas Udin, Profesor Cabe. Nah, jadi seorang profesor pun atau dijuluki Profesor Cabe ya, Mang Udin itu masih melakukan pengocoran teman-teman. Jadi jangan takut, yang penting tanaman kita itu aman teman-teman. Kalau teman-teman lihat channelnya Jampang Mitra Bertani TV, ada itu muridnya Mas Udin itu pasulis sampai 48 kali petikan ya. Cabenya itu luar biasa. Nah, itu beliau 100% menggunakan anjuran metode Mas Udin. Nah, jadi kan teman-teman, kalau kita belajar dari YouTube, ilmu dari YouTube ini nggak ada yang membahas 100% ya lengkap tentang metodenya Mas Udin ini. Nah, jadi saya akan bantu teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya ya itu menanam cabai dari awal sampai panen, cara-caranya, nutrisinya saya bahas lengkap di channel ini. Karena sebelum menanam cabai banyak ini, saya sudah menanam cabai ya, sudah melakukan investigasi atau riset metode-metode yang saya gunakan dari kedua metode sahabat tani dan metodenya Mas Udin. Oke, sahabat Jampang Tani, jadi melakukan pengocoran fungisida itu salah satu bentuk upaya ya, selain kita melakukan penanaman trichoderma. Jadi pengocoran fungisida juga bisa mencegah atau melindungi tanaman kita dari layu fusarium. Fungisida yang paling tepat sebenarnya fungisida sistemik teman-teman. Jadi bisa melindungi akar dan diserap oleh akar teman-teman fungisidanya. Jadi efeknya itu hijau seperti tanaman saya itu baru 1 kali pengocoran fungisida. Nah, nanti saya akan melakukan pengocoran lagi di usia 60 HST ya, setelah pemupukan susulan. Karena makanan nitrogen, makanan patogen itu adalah
nitrogen teman-teman. Seperti Mas Udin sudah jelaskan, makanan patogen itu adalah nitrogen. Makanya kalau tanaman yang kita kasih unsur nitrogen yang sangat tinggi itu mudah terserang oleh penyakit teman-teman. Makanya saya mengurangi unsur hara nitrogen paling tinggi, saya menggunakan 16%, dengan gitu pun dosisnya sangat sedikit. Oke sahabat Jambang Tani, seperti itu penjelasan ya untuk video kali ini. Nah jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman. Yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe untuk tidak ketinggalan update dari saya mengenai perawatan cabai, pengobatan hama ataupun jamur-jamuran. Teman-teman bisa komentar di bawah ya, insya Allah saya akan jawab. Oke, segitu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.